Tips buat yang closing customer via WhatsApp atau via chat. Jangan pernah sekali-sekali nanya, sis, jadi nggak? Kita harus berasumsi kalau dia akan transfer. Jadi nanyanya, halo sis, baju yang sis pesan sudah kami data untuk pengiriman pagi ini. Sis rencananya transfer ke rekening kami yang BCA atau Mandiri ya, untuk memudahkan pengecekan. Atau, halo sis, baju yang sis mau masih saya keep nih sis, tinggal 1 biji aja. Kebetulan ada customer lain yang mau. Sis rencana mau melakukan pembayaran pagi ini atau siang ya sis? Kalau pagi ini bisa ikut pengiriman jam 12 siang ini. Pada intinya, kalau nanya customer, jangan pernah berakhiran kata enggak, tapi berikan pertanyaan pilihan. Dan kita harus selalu berasumsi kalau customer pasti akan transfer. Sehingga pertanyaannya antara, sis nanti pembayarannya mau pagi ini atau siang ini? Sis mau nanti pengirimannya pakai ekspres atau reguler? Atau mungkin sis nanti transfernya mau ke BCA atau ke Mandiri? Atau mungkin ke rekening Anda yang lain? Sehingga customer yang tadinya mungkin aja udah masih ragu, akhirnya malah transfer beneran. Karena dianggapnya kita tuh udah nungguin gitu loh. Tips menjawab customer ketika mereka nanya harga atau nanya barangnya ready apa enggak. Biasakan kalau menjawab pertanyaan selalu ditutup dengan pertanyaan lagi. Jadi jangan langsung dijawab dengan jawaban tertutup. Contoh jawaban tertutup adalah kalau misalnya ada yang nanya, Mbak, barangnya ready nggak Mbak? Jawabnya cuma, ready Mbak. Udah diem aja, nggak ada pertanyaan lagi, nggak ada apa lagi. Nah, harusnya gimana dong? Kita mulai ya. Mbak, ini harganya berapa ya Mbak? Harganya 50.000. Warnanya yang ready sekarang ada hitam dan putih, Kak. Kakak mau ambil yang mana? Kakak, ini ready stock nggak Kak? Per hari ini ready, Kak. Kakak mau ambil warna merah atau warna pink? Kakak mau ambil 1 atau 2, Kak? Kalau 2 ada diskon loh, Kak. Mbak, untuk blusnya stoknya masih ada nggak? Kalau saya bayar hari ini bisa dikirim hari ini juga nggak Mbak? Per hari ini ready kok, Kak. Kalau Kakak transfernya sebelum jam 5 sore, orderan Kakak akan diproses hari ini juga. Kakak nanti dikirimnya mau pakai ekspedisi apa? JNE atau pos? Nah, udah lihat kan perbedaannya? Cara ini efektif untuk meningkatkan respon kembali dari si pembeli kepada kita. Kalau customer menjawab, saya pikir-pikir dulu ya. Enaknya tuh kita responnya apa sih? Kakak, maaf. Biasanya kalau aku dijawab pikir-pikir dulu, biasanya nggak jadi. Kalau boleh saya tahu, yang masih bikin kakak ragu apa ya? Cuma buat masukan ke produk dan ke saya juga kok, Kak. Kakak nggak jadi beneran nggak apa-apa deh. Dari jawaban dia nantinya, silakan kalian tinggal arahkan lagi ke benefit, ke manfaat dari produk yang kalian jual itu apa. Sehingga kalaupun dia memang beneran pikir-pikir dulu, lalu tanya ke suaminya atau tanya ke istrinya, dia bisa menjelaskan alasan-alasan kenapa sih dia butuh banget sama produk yang kalian jual itu. Biasanya memang orang yang jawab pikir-pikir dulu itu antara dia lagi nggak punya duit segitu, dia merasa harga dan benefit produk yang ditawarkan itu tidak seimbang, dan yang ketiga nggak urgent. Kenapa gue mesti beli sekarang? Makanya sebelum kalian menjawab customer, kalian sudah harus siap menjelaskan benefit produk kalian sebaik mungkin, bikin sesuatu yang urgent. Kalau belanja hari ini dapat free ongkir, semuanya tergantung kebijakan dari toko kalian sendiri. Chat ke customer cuma di-read doang, kudu ngapain dong? Cara ini bisa kamu lakukan kalau kamu sudah follow up dia sampai 2 kali ya, dan tidak dijawab. Tulis ketik seperti ini. Kakak jangan cuekin aku Kak. Kalau kakak batal aku nggak musuhin kakak kok. Gitu caranya. Customer itu sudah terbiasa kalau disapa oleh toko online shop, biasanya bahasanya baku banget. Dengan kita ngetik kayak gitu, justru karena beda, malah dia bales. Terus kenapa sih suka ada customer kalau jawab kita tuh jutek banget? Coba kamu perhatikan foto profile pic di WhatsAppmu. Jangan yang kayak lagi dark face, atau yang pakai filternya kebanyakan sampai hidungnya nggak kelihatan. Halus banget mukanya putih kayak setan. Sebisa mungkin sih pakai foto kamu sendiri yang professional look, dan juga nama di WhatsApp kamu juga harus di-set. Kalau misalnya saya Christina dari 101red.com, ya saya tulis Christinali101red.com. Biar kalau customernya kita tegur, dia juga inget, oh ini dari toko ini gitu. Di profile pic kamu juga bisa kamu tulis di fotonya ya, nama toko kamu. Gimana kalau customer jawabnya, saya tanya suami saya dulu ya mbak. Memang sih biasanya yang jawab kayak gini, rata-rata tuh cuma alasan aja. Tapi kalau ternyata beneran, kamu mau tanggung jawab. Kalau bini orang jadi bohong sama suaminya sendiri, beli barang diam-diam. Saya kasih tips ya, cara meresponnya gimana. Mbak, maaf ya, saya tanya suami saya dulu. Oh iya mbak, nggak apa-apa. Suami mbak pasti seneng dia punya istri kayak mbak. Hah? Seneng kenapa mbak? Iya, soalnya mbak tuh udah enak diajak ngobrol, baik. Terus bener-bener menjaga amanah dari suami. Tiap beli barang apapun nggak asal beli. Pasti setidaknya mbak izin suami dulu. Itu artinya mbak bener-bener menjaga uang titipan dari suami. Dan mbak bener-bener menghargai kerja keras suami. Semoga Tuhan menggerakkan hati suami mbak untuk mengizinkan dan meridoi ya mbak. Sebelum mbak nanya suami, izinkan saya menjelaskan benefit dan manfaat produk kami lebih lanjut ya mbak. Intinya jangan pernah mencoba memanipulasi customer, membuat customer jadi durhaka gitu sama pasangannya sendiri, hanya demi produk Anda terjual.
Jadi dari kemarin kan gue banyak kasih tips cara menjawab customer. Terus banyak yang komen, sis kalau jawabnya kayak gitu sih kelamaan sis. Gue itu udah bisnis online 11 tahun. Mulai dari ngeladenin customer sendiri, cari produk sendiri, bahkan packing produk mulai dari yang cuma 10 orderan per hari sampai 10 ribuan order per hari itu dimulai dari sendirian. Dan ketika meladeni customer pun juga gue sering ngetes kalau gue jawabnya kayak gini, dia tingkat closingnya lebih tinggi apa enggak. Sampai ketemu jawaban untuk menjawab customer yang perfect, itulah yang gue bagi-bagikan kepada kalian lewat TikTok ini. Kalau customer jawab, oke kak, saya pikir-pikir dulu ya. Oke kak, saya tanya suami dulu ya. Kalau kalian jawabnya, oke kak, ditunggu ya kabarnya ya. Saya juga dulu melakukan itu. Tingkat closingnya paling yang akhirnya beli cuma 20%. Tapi setelah saya ganti jawabannya, dari 10 orang yang tadi cuma 2 yang closing, akhirnya bisa setidaknya 7-8 orang yang closing. Jawaban itulah yang gue ajarkan ke semua customer service gue biar jawabnya tuh seragam. Dan atas izin Tuhan juga, dari semua yang serba sendirian, bisnis gue masih survive sampai sekarang setelah 11 tahun. Jadi terserah kalian guys, mau ikutin apa enggak? Terserah. Jangan gemes kalau customer minta diskon. Kalau kita mampu kasih diskon, selalu minta imbal balik. 1. Kasih minimum order. Kalau kakak ambilnya selusin, saya kasih tambahan diskon 10%. Kakak mau ambil berapa banyak? Yang kedua, kasih jangka waktu. Kalau kakak pembayarannya bisa sebelum jam 3 sore ini, saya kasih free ongkir loh kak. Kakak mau pembayarannya lewat Mandiri atau BCA? Atau kalau misalnya kontrak, kalau misalnya kakak mau perpanjang kontrak kakak sampai 2 tahun, saya kasih ekstra diskon 5%. Yang ketiga, kurangi fitur. Misalnya kalau ini berhubungan dengan jasa profesional, katakan ini makeup artist lah ya. Kalau misalnya kakak minta diskon sekian, kosmetik yang akan kakak gunakan akan menggunakan kosmetik-kosmetik yang mereknya ini ya kak. Atau kalau misalnya ini catering, kalau kakak minta diskon sekian, daging sapinya kita ganti ayam ya kak, atau ikan. Enak juga kok kak. 3 cara menjawab tadi silahkan kalian pilih atau kalian gabung-gabungkan, terserah. Kalau masih mental juga, minimal kalian tanya, apa yang membuat kakak meminta diskon sekian? Apakah kakak sedang membandingkan produk kami dengan produk yang lain dengan kualitas yang sama? Kalau iya, jelasin lagi bedanya apa. Kesalahan penjual ketika chat dengan customer yang bilang produk dia lebih bagus, yaitu dengan jelek-jelekin produk yang dia udah punya atau yang dia suka. Ibarat kalian lagi debat sama orang yang pecinta iPhone versus yang pecinta Android. Nggak akan pernah menang. Misalnya saya lagi nawarin lipstick Lume Colors ke customer, tapi kemudian dia jawabnya, saya udah biasa pakai merek ABC sis, dan saya cocoknya pakai merek itu doang. Nah, kalau kamu malah nggak dengerin apa yang dia ngomongin, terus malah maksa jualan produk kamu, sis Lume Colors ini bagus banget loh sis, ringan, udah halal, Bepom, pasti lebih bagus dari produk yang sis pakai. Saya berani jamin nggak akan closing. Dia udah bete duluan. Dia langsung akan defensif dan customer pun tidak akan mau lagi mendengarkan omongan kamu. Jadi jawabnya kudu gimana dong? Wah sis pakai merek ABC juga ya? Aku juga masih punya loh sis lipstick ABC andalanku di laci. Coba deh sis campur warna ABC yang warna ini dicampur dengan warna Lume Colors yang ini. Bagus banget. Nah apakah cara ini bikin dia langsung closing? Belum tentu. Tapi minimal dia akan lebih mempertimbangkan produk yang kamu jual ketimbang dia defensif duluan dan langsung ngeblok. Tips menghadapi customer COD yang PHP. Caranya kamu harus verifikasi dulu pembelinya. Yang pertama, coba chat customernya via WhatsApp, apakah dibalas atau enggak. Takutnya ini customer iseng. Yang kedua, cek alamat kirimnya, sudah lengkap atau belum alamatnya. Bisa juga kamu cek profil pembelinya, kapan dia join marketplace tersebut. Kalau akun baru, takutnya akun kelonengan atau akun bohongan. Dan sebelum pengiriman, bisa kamu foto dulu produknya untuk memastikan agar produknya itu sesuai dengan yang dia harapkan. Jadi nggak ada alasan lagi buat dia bilang produknya tidak sama dengan yang difoto. Tips buat para penjual yang melayani cash on delivery atau COD. Kalau misalnya pengirimannya ini si customer minta ketemu kamu langsung, minta titik temunya yang sama-sama enak. Dan usahakan jangan di tempat sepi, tahu-tahu dirampok loh. Kalau customer yang minta COD ini lokasinya jauh, bisa gunakan ekspedisi seperti JNT, Ninja, SAP, Si Cepat, Pos yang memang melayani pengiriman COD. Nah, kalau kamu terima orderannya di marketplace dan COD, langsung segera konfirmasi ke customernya. Karena kalau kita lama responnya, customer bisa jadi akhirnya sudah pilih COD dari tempat lain, sehingga ketika barangnya kita kirim, ya mas, saya udah keburu pesan dari tempat lain, mas lama sih. Nah, biar nggak ribet ngitung ongkir COD-nya, kamu juga bisa buka toko di marketplace yang memang sudah bekerja sama dengan ekspedisi yang melayani COD. Seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, karena ongkir langsung akan tertera otomatis pada saat customer check out. Kalau customer mau COD karena biar ongkirnya gratis, minta dia aja ngambil sendiri barangnya di tempat kita. Emangnya kalau kita nganterin ke dia nggak butuh transport apa?
Tips menghadapi customer yang selalu minta COD, padahal kalian sendiri tidak melayani COD. Intinya customer yang minta COD itu biasanya karena kurang percaya kalau produknya tersebut akan dikirim atau akan sesuai dengan yang dia lihat di foto. Jadi selalu yakinkan customer dengan memperlihatkan foto bahkan video dari produk tersebut sehingga dia yakin. Kalau kamu yakin dengan kualitas produkmu, harusnya kamu nggak takut kasih garansi retur 100%. Yang kedua, selalu kasih foto asli dari hasil jepretan handphone, bahkan video-videonya, atau foto-foto dari ulasan pembeli yang sudah pernah beli. Yang ketiga, kalian bisa bilang, kakak kalau masih ragu dengan kualitas produk kami, bisa membeli produk kami via marketplace. Karena kalau di marketplace seperti Tokopedia, Shopee, kalau misalnya barang sudah sampai ke kakak dan kakak mengajukan komplain, dana yang kakak transfer ke marketplace itu kan nggak akan diteruskan ke kami loh kak. Bahkan kakak bisa kasih kami rating bintang 1 jika kakak tidak puas dengan produk atau layanan kami. Sehingga bisa bikin pelanggan lain di toko kami kabur loh. Makanya kak, kami sangat menjaga sekali agar produk yang kami kirimkan itu sesuai dengan harapan kakak.